A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilayhin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali dari kematian sementara yang tidur malam, insyaallah. Hanya kepadanya lah kita kembali, insyaallah, amin. Karena rahmati Allah, surat Al-Fat ayat 29, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman kuat lalu menjadilah besar dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar, insyaallah, amin. Pada zahirnya ayat-ayat tersebut menerangkan tentang keutamaan rukuk, sujud, dan salat, namun di dalamnya juga terkandung penjelasan tentang keutamaan kalimat thayyibah. Dan dalam bagian kedua diterangkan fadilah kalimat Muhammadur Rasulullah. Imam Razi rahmatullah menulis tentang masalah itu. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, orang-orang kafir menolak penulisan kata Muhammad Rasulullah dalam perjanjian itu. Mereka memaksa agar ditulis Muhammad bin Abdullah. Padahal Allah sendiri telah menyatakan firman-Nya bahwa Muhammad itu Rasulullah. Jika zat yang mutus Allah telah menyatakan bahwa ia benar-benar utusannya, walaupun ratusan ribu orang menantangnya, penantangan mereka itu tentu sia-sia. Sebagai buktinya Allah tetap berfirman, Muhammadur Rasulullah. Selanjutnya dalam ayat di atas juga terkandung beberapa hal penting. Salah satunya ada tentang keutamaan tanda-tanda atau nur keimanan yang tampak pada wajah orang beriman. Banyak perbedaan pendapat dalam tafsir kalimat tersebut. Di dalam penafsiran tersebut mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu terjaga malam sehingga cahaya wajahnya bersinar dan terdapat keberkahan. Imam Razi rahmatullah menulis bahwa ada dua macam orang yang berjaga pada malam hari, yaitu satu orang yang menyibukkan malamnya dengan kemaksiatan dan sedangkan orang yang menyibukkan malamnya dengan salat, membaca Al-Quran dan mempelajari agama. Pada hari kiamat cahaya wajah kedua orang tersebut jelas berbeda. Cahaya orang yang menyibukkan malamnya dengan sendakaro dan kesia-siaan tidak akan sama dengan cahaya orang yang menyibukkan malamnya dengan bersyukur dan berzikir kepada Allah Ta'ala. Imam Malik rahmatullah alaih dan sebagian ulama lainnya berkata bahwa maksud ayat di atas ialah sebagai dalil bahwa orang yang menghina dan membicarakan keburukan para sahabat radhiyallahu anhum serta memuji mereka adalah terus dalam kekufuran.
Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati dan mengingat Allah. Al-Hadis 16. Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka telah golongan syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itu adalah golongan yang merugi. Al-Mujadilah ayat 19. Apabila salat telah ditunaikan maka bertebaran kamu. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah ditunaikan maka bertebaran kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Al-Jumu'ah 10. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang yang merugi. Wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban su'ada. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya ia dimasukkan ke dalam azab yang amat berat. Al-Jin 17. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakunu alaihi libada kul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu mendesak mengerumuninya. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Al-Jin 19:12. Wa dzkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Al-Muzammil ayat 8. Wa dzkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu laila tawilan innaha ulai yuhibbu nal-ajilata wa yadharuna wara'ahum yawma saqila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, ya dari akhirat. Al-Insan 25-27. Wa iyyakadu ladzina kafaru la yusliquna bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang gila. Al-Qalam 51. Lafaz menggelincirkanmu dengan pandangan mereka adalah kiasan dari permusuhan yang sangat berat. Sebagaimana sering dikatakan, karena sangat marahnya ia terlihat seolah akan menelannya.
Hasan Basri rahmatullah berkata, ayat ini sangat bermanfaat jika dibacakan lalu ditiupkan kepada orang yang terkena pandangan melihat makhluk halus. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbika fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Al-A'la 14:15. Jika ayat-ayat Al-Quran telah begitu banyak menyebutkan tentang zikir, sebenarnya tidak perlu lagi dipersoalkan hadis-hadisnya karena Al-Quran berisi 30 juz dengan hadis jumlahnya sangat banyak, tak terbatas. Ada bermacam-macam kitab hadis yang setiap kitabnya mengandung hadis Nabi SAW yang tidak terhitung banyaknya. Sahih Bukhari saja terdiri dari 30 juz. Sunan Abu Dawud 32 juz. Dan masih banyak kitab-kitab besar lainnya yang juga menceritakan tentang zikir. Maka siapakah yang dapat menentukan batasan jumlah hadis yang demikian banyak itu? Bagi yang berniat mengamalkannya, maka satu ayat atau satu hadis pun sudah memadai. Tetapi bagi yang tidak berniat mengamalkannya, bahkan bergudang-gudang kitab tetap tidak ada gunanya, seperti di misalnya kamasalil khimari yakhmilu asfaro. Mereka seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Al-Jumu'ah 5. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu berfirman, aku tergantung kepada sangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya jika ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hatiku. Dan jika ia mengingatku dalam satu majelis, aku pun mengingatnya dalam satu majelis yang lebih baik dari mereka, yaitu majelis para malaikat yang maksum dan tanpa dosa. Dan jika ia mendekatiku sejengkal, aku akan mendekatinya sehasta. Dan jika ia mendekatiku sehasta, aku akan mendekatinya sedepa. Dan jika ia mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berlari. Bukhari, Muslim, Ahmad. Hadis di atas mengandung beberapa pelajaran penting. Pertama, hubungan Allah dengan hambanya adalah berdasarkan persangkaan hamba terhadap tersebut terhadap Allah SWT. Maksudnya hendaknya kita senantiasa mengharap rahmat Allah SWT dan tidak terputus asa dari rahmatnya. Kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa yang akan disiksa dengan dosa-dosa kita. Walaupun demikian, kita jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Apa sulitnya bagi Allah yang Maha Pengasih untuk mengampuni dosa-dosa hambanya? Allah berfirman dalam kalamnya yang mulia, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik kepadanya dan mengampuni segala dosa yang selain syirik. Itu An-Nisa 48. Oleh karena itu, alim ulama menyatakan bahwa iman adalah antara harap dan takut kepada Allah. Raja wal bara. Suatu ketika Nabi SAW mendatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi sakaratul maut. Beliau SAW menanyakan keadaannya. Jawab pemuda itu, ya Rasulullah, saya selalu mengharap rahmat Allah dan takut atas dosa-dosa saya. Sahut Nabi SAW, andai kata kedua hal itu ada pada diri seseorang, yaitu harap dan takut, Allah akan mengabulkan apa yang ia harapkan dan menyelamatkan dari apa yang ia takuti. Sebuah hadis menyebutkan bahwa orang mukmin itu menganggap dosa-dosanya seperti sebuah gunung yang akan runtuh mentimpanya.
dan ia duduk di bawah gunung itu. Sedangkan para pendosa membawa dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di tubuhnya. Dengan disentuh sedikit saja lalat akan terbang. Demikianlah ia meremehkan dosa-dosanya. Karena itu kita hendaknya selalu mengharap rahmat Allah dan takut akan siksanya terhadap dosa-dosa kita. Seorang sahabat bernama Asradaan telah syahid karena penyakit taun. Ketika hampir meninggal dunia, ia pingsan berkali-kali. Ketika sadar, ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku sangat mencintaimu. Demi kemuliaan-Mu, Engkau pasti mengetahui hal ini." Ketika maut sudah mendekat, ia berkata, "Selamat datang wahai maut, engkaulah tamu yang penuh keberkahan. Tetapi sayang tamu yang penuh berkah ini telah datang ketika aku sedang dalam kemiskinan." Lalu ia berkata, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa setiap saat aku selalu takut kepadamu. Dan sekarang aku mengharap rahmat-Mu. Ya Allah, aku mencintai hidup, tetapi bukan untuk mengatur sungai dan untuk mengairi kebun. Aku bersusah payah menahan haus di musim panas semata-mata untuk agama dan agar dapat duduk bersama para ulama dalam majelis zikir kepadamu." Dalam kitab Tahzibul Lughat. Sebagian ulama menulis tentang hadis yang menyatakan hubungan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hambanya adalah tergantung pada persangkaan hambanya. Hal ini bukan hanya dalam masalah permintaan atau permintaan ampun saja, tetapi juga dalam segala hal, termasuk doa untuk kesehatan, ketentraman, keamanan, dan sebagainya. Misalnya seorang hamba berdoa dengan keyakinan bahwa doanya akan dikabulkan Allah SWT, maka dengan keyakinannya itu Allah SWT akan mengabulkan doanya. Sebaliknya, jika seseorang menyangka atau hatinya ragu bahwa doanya tidak akan diterima, tentu saja Allah SWT tidak akan mengabulkan doa itu. Oleh karena itu, disebut dalam hadis bahwa doa seseorang itu akan diterima selama ia tidak berkata, "Doa saya tidak dikabulkan Allah SWT." Hal ini juga berlaku dalam masalah kesehatan, kekayaan, dan sebagainya. Dalam hadis lain disebutkan, barang siapa mengalami kelaparan lalu ia meminta-minta kepada orang lain, Allah SWT tidak akan mencukupinya. Seandainya ia mengadukan segala hajatnya kepada Allah SWT, niscaya Allah akan menjauhkan dari segala kesulitannya. Selain itu, yang sangat penting adalah berbaik sangka kepada Allah. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Wala yaghurrannakum billahi ghurur." Dan jangan pula penipu setan memperdaya kamu dalam mentaati Allah. Maksudnya, jangan sampai setan penipu kita sehingga kita terus berbuat dosa dengan alasan bahwa Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah berfirman, "At-tala'al ghaiba amittakhadha 'inda rahmani ahda kalla." Adakah ia melihat yang gaib atau ia telah membuat perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pengurus? Sekali-kali tidak. Maryam 7:8-9. Kedua kalimat, barang siapa berzikir kepadaku, maka aku akan senantiasa bersamanya. Hadis lain menyebutkan, jika hambaku mengingatku, maka selama ia menenggerakkan bibirnya, aku akan selalu bersamanya. Aku benar-benar memperhatikannya dan juga menurunkan rahmat khusus baginya. Ketika kalimat aku akan mengingatnya dalam majelis malaikat, yaitu membangga-banggakannya. Hal ini disebabkan oleh satu, ketika manusia diciptakan, telah ditentukan dalam dirinya unsur taat dan unsur maksiat, sebagaimana yang akan disebut dalam hadis ke-8. Dalam keadaan demikian, maka ketaatan adalah penyebab yang patut dibanggakan. Ketika manusia diciptakan, para malaikat bertanya kepada Allah SWT, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi, padahal kami senantiasa bertasbih dan memujimu?" Karena dalam diri manusia ada sifat merusak, sedangkan dalam diri malaikat tidak ada sifat tersebut, maka mereka menyatakan, "Kami hanya bertasbih dan mensucikanmu." Tiga, ketaatan manusia itu lebih baik daripada ibadah para malaikat.
Sebab manusia beribadah secara gaib, sedangkan malaikat beribadah kepada Allah SWT dengan musyahadah, menyaksikan langsung alam akhirat. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah SWT bahwa jika mereka melihat surga atau neraka, apa yang mereka lihat itu tidak akan mempengaruhi mereka. Dengan demikian patutlah kita, jika Allah SWT sangat memuji dan membanggakan di hadapan para malaikat, orang-orang yang beribadah dan selalu mengingatnya. Keempat, kalimat sejauh mana hamba itu mengingat Allah, maka sejauh itu pula Allah SWT mendekatinya dan melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepadanya. Inilah maksud kata mendekat atau lari. Lafaz mendekat menunjukkan bahwa kasih sayang Allah SWT akan segera turun ke atas mereka. Sekarang tinggal memilih. Jika ia mengganti rahmat Allah SWT, adalah ia mengingat amalan kepada Allah SWT. Kelima, disebutkan bahwa jamaah malaikat lebih baik daripada orang yang berzikir. Padahal terdapat satu kaidah yang masyhur bahwasanya manusia adalah makhluk yang termulia. Hal itu disebutkan oleh beberapa hal, yaitu satu, lebih baik di sini berarti sesuatu derajat khusus, yakni bahwa para malaikat maksum terbebas dari segala dosa. Dua, jumlah malaikat lebih banyak daripada manusia dan lebih baik dari kebanyakan manusia. Namun jika dibandingkan dengan seorang mukmin atau al-anbiya alaihissalam, nabi-nabi alaihissalam, orang-orang tersebut lebih baik daripada malaikat. Masih banyak sebab-sebab lainnya yang memerlukan penjelasan terperinci. Demikian benar rahmatullah. Insyaallah kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.